Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, materi ke-7. Di materi ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu mengenai harmoni kewajiban dan hak warga negara. Nah, seperti biasa, kita akan mulai memahami konsep terlebih dahulu, ya. Dalam judul ini ada tiga konsep saya kira yang harus kita pahami. Pertama adalah harmoni, kemudian yang kedua kewajiban, dan yang ketiga hak. Ya, soal warga negara sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mari kita mulai dengan pengertian atau definisi dari konsep harmoni. Ini ada beberapa catatan saya kira. Yang pertama adalah harmoni itu dari sisi istilah dia mengandung makna kurang lebih sama dengan keselarasan atau keserasian antara berbagai unsur yang berbeda sehingga membentuk satu keadaan yang seimbang. Kemudian catatan kedua, istilah ini merujuk pada keseimbangan yang sifatnya dinamis ya. Bisa dalam konteks sosial kemasyarakatan, bisa juga dalam konteks seni budaya. Yang ketiga, istilah harmoni ini juga sering disandingkan ya, atau ya kurang lebih disetarakan lah kira-kira begitu ya dengan konsep kerukunan, kemudian toleransi dan kerjasama. Nah, berikutnya adalah konsep kewajiban dan hak. Ya. Nah, kewajiban ini saya ambil dari yang paling gampang saja lah ya, yaitu dari kamus besar bahasa Indonesia ya, sebagai rujukan kita dalam berbahasa. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau sebuah keharusan. Sedangkan hak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah benar, kepunyaan, hak milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu pengertian dasar ya dari konsep kewajiban dan hak. Sekarang mari kita lihat beberapa pandangan dari para ahli. Ini ada Noto Nagoro ya, dia menyatakan hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban menurut Noto Nagoro adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu atau sesuatu yang harus dilakukan. Itu menurut Noto Nagoro. Yang kedua, dari John Salmon, ya, dia mendefinisikan hak ke dalam empat makna. Ya. Pertama adalah hak dalam arti sempit, ya, yakni pasangan dari kewajiban, gitu. Yang kedua, hak dalam pengertian kebebasan. Yang ketiga, hak dalam pengertian kekuasaan melalui hukum. Yang keempat, hak dalam pengertian kekebalan dari kekuasaan hukum orang lain. Ya, bagaimana maknanya dari ini perlu penjelasan saya kira meskipun sedikit ya. Ketika John Salmon menyatakan bahwa hak merupakan pasangan kewajiban, ya definisinya seperti yang tadi kita jelaskan ya baik di kamus umum bahasa Indonesia maupun di Noto Negoro nih. Ya, jadi ketika sesuatu itu menjadi hak ya, seseorang, maka dia menjadi kewajiban bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Dalam konteks bernegara misalnya, kalau sesuatu itu merupakan hak warga negara, maka dia merupakan kewajiban warga negara. Dan sebaliknya, ketika sesuatu menjadi hak negara, maka dia merupakan kewajiban dari warga negara. Misalnya bayar pajak gitu ya. Yang kedua, hak juga dimaknai sebagai kebebasan. Ya, artinya hak untuk memiliki kebebasan sebagai warga negara, sebagai manusia. Yang ketiga, hak dalam pengertian kekuasaan melalui hukum. Jadi artinya dengan putusan pengadilan misalnya, seseorang dinyatakan berhak gitu ya. Misalnya kasusnya adalah sengketa tanah umpamanya, ya. Maka vonis pengadilan memutuskan misalnya bahwa tanah itu adalah sah merupakan milik si Anu misalnya gitu ya.
Yang keempat, hak dalam pengertian kekebalan dari kekuasaan hukum orang lain. Jadi intinya sih bahwa setiap orang ya itu memiliki kekebalan dari kekuasaan hukum orang lain, gitu ya. Dan ini yang apa namanya harus disadari oleh semua orang, gitu ya. Nah, kemudian kewajiban menurut John Salmon adalah konsekuensi hukum yang melekat pada hak. Dia harus dipenuhi agar hak berlaku, gitu ya. Kemudian dari Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum berupa aspirasi individu atau kelompok yang dijamin sistem hukum. Misalnya hak masyarakat adat yang sering kita sebut dengan istilah hak ulayat gitu ya, atas kawasan hutan, kawasan lindung tertentu misalnya yang tidak boleh dijarah, bahkan tidak boleh dialihfungsikan misalnya ya untuk kepentingan apapun. Maka itu adalah hak dari masyarakat adat tersebut. Ini sering disebut sebagai hak ulayat gitu. Sedangkan kewajiban adalah tuntutan hukum untuk melaksanakan sesuatu demi kepentingan bersama gitu ya. Lanjut. Nah, masih dari sudut pandang ahli, ini saya kutipkan dari John Stuart Mill. Dia mendefinisikan hak atau right ya dengan kewajiban atau datis. Kita coba lihat satu persatu. Hak atau right dimaknai dalam dua konteks. Pertama, hak sebagai pelindung kebebasan. Jadi kata Stuart Mill, hak yang paling mendasar adalah kebebasan individu. Apa saja misalnya kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pikiran, termasuk juga di dalamnya gaya hidup. Ya. Dalam konteks ini, individu berhak melakukan apapun selama tidak merugikan orang lain. Ini yang sering disebut sebagai harm principle, gitu ya. Jadi orang memiliki kebebasan, silakan saja mau berbuat apapun sepanjang kebebasan yang dia lakukan tidak merugikan pihak lain atau tidak merugikan orang lain. Itu kemudian dikenal sebagai harm principle. Yang kedua dalam konteks keadilan sosial. Kata Swordmill, seseorang memiliki hak jika ia memiliki klaim yang sah secara moral atau hukum agar masyarakat melindunginya. Dasar dari klaim ini adalah kemanfaatan umum atau utility. Ya. Kemudian yang kedua kewajiban. Dalam dua konteks ya, yang pertama ada kewajiban sempurna, perfect datis, kemudian yang kedua kewajiban tidak sempurna, imperfect datis, ya. Menurut John Stuart Mill, kewajiban sempurna itu adalah kewajiban yang berkorelasi langsung dengan hak orang lain. Misalnya kewajiban untuk tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menyakiti orang lain, tidak memfitnah, ya. Jika dilanggar, orang lain berhak menuntut keadilan. Itu yang disebut sebagai kewajiban sempurna. Sedangkan kewajiban yang tidak sempurna adalah kewajiban yang bersifat moral gitu ya, yang tidak memberikan hak spesifik kepada orang lain untuk menuntutnya. Misalnya kewajiban berupa kayak kedermawanan gitu ya, kebajikan, tolong menolong yang bukan merupakan perintah hukum atau bukan merupakan putusan pengadilan. Nah, ini disebut sebagai kewajiban tidak sempurna. Ya, jadi itu semata-mata sifatnya moral saja gitu ya, sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa, atau ya paling tidak sebagai sesama tetangga gitu kan. Setiap orang tuh punya kewajiban yang menurut John Stuart Mill itu kewajiban tidak sempurna gitu ya. Artinya boleh dilakukan, boleh enggak juga gitu ya. Karena kan sifatnya moral. Hanya ketika dilakukan, maka itu tentu merupakan apa sebuah kebaikan gitu ya, satu kemuliaan perbuatan. Oke, kemudian berikutnya adalah latar belakang histori, sosiologis dan politis ya, yaitu mengenai kewajiban dan hak. Jadi kita mau bicara kewajiban dan hak dalam konteks historis, dalam konteks sosiologis dan dalam konteks politis. Kita mulai dengan historis ini. Karena gini teman-teman ya, ketika kita bicara hak, itu sudah pasti dia akan berhubungan dengan dua konsep lain. Yang pertama adalah hak asasi manusia dan yang kedua hak warga negara gitu ya. Karena itu kita ketika bicara tentang latar belakang sejarah
konsep mengenai hak ini pasti dia akan berhubungan dengan latar sejarah lahirnya hak asasi manusia. Nah, ini sejarahnya nih ya. Saya tulis di sini sebagai milestone sejarah hak asasi manusia. Milestone itu artinya apa ya? Timeline ya, tahapan-tahapan, waktu-waktu tertentu yang menjadi sangat bersejarah gitu ya dalam konteks peristiwa apapun. Hanya di sini tentu maksudnya adalah peristiwa lahirnya sejarah hak asasi manusia. Abad ke-17, John Locke, ini filsuf Inggris, merumuskan konsep tentang natural right atau hak alamiah. Hak alamiah yang dimaksud itu adalah hak hidup, artinya hak untuk hidup, kemudian hak kebebasan, yang berikutnya adalah hak milik dan lain-lain. Nah, ini abad ke-17. Nah, teman-teman, jauh sebelum ini ya di Inggris itu ya sudah pernah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai Magna Carta ya tahun 1215. Yang isinya ini piagam ini ya adalah perjanjian Raja John dan kaum bangsawan yang substansinya adalah pemberian beberapa hak oleh raja kepada kaum bangsawan ya, pada ketika itu. Nah, ini memang masih terbatas dan kalau kita lihat sejarah peradaban ini, misalnya konsep negara hukum, demokrasi, memang banyak dilahirkan dari kalangan kaum bangsawan, kaum terdidik kan gitu ya. Itu yang pertama tuh. Jadi maksud saya dalam kaitan latar belakang historis hak asasi manusia ini, Magna Carta ini sering dianggap sebagai batu awal gitu ya dari sejarah lahirnya hak asasi manusia yang sesungguhnya hanya merupakan pemberian beberapa hak ya, oleh raja kepada kaum bangsawan. Karena kita kan tahu ya di dalam tradisi monarki absolut raja itu punya kekuasaan yang tidak terbatas begitu ya. Termasuk para bangsawan di hadapan raja, di hadapan kaisar ya tidak punya hak dan kewenangan apapun. Awalnya begitu gitu ya. Nah, dengan piagam atau Magna Carta 1215 ini kemudian beberapa hak diberikan oleh raja kepada kaum bangsawan. Tentu melalui satu negosiasi ya. Kemudian pada tahun 1689 itu terjadi Glorious Revolution atau Revolusi Agung ya. Ini adalah suksesi kepemimpinan di Inggris dari James II ke William III dan Mary II ya. Kalau nggak salah Mary II ini anaknya James II. Jadi William III ini merupakan menantu dari James II ya. Nah, Revolusi Agung ini menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai Bill of Rights ya, yang isinya adalah supremasi parlemen dan hak politik warga negara. Sedikit saya ceritakan bahwa Revolusi Agung di Inggris itu adalah satu revolusi yang apa substansinya adalah eh, perubahan dalam konteks relasi parlemen dengan raja yang sebelumnya gitu ya raja tidak memiliki batasan gitu ya. Kemudian kekuasaannya absolut lah kira-kira begitu. Lalu kemudian dengan Bill of Rights ini parlemen maju begitu ya, menunjukkan kekuatannya, lalu muncullah istilah supremasi parlemen. Nah, parlemen ini mengusung ya tentang betapa pentingnya hak politik warga negara. Nah, itulah intisari Revolusi Agung. Sejak itu kemudian kerajaan Inggris ya, itu terbuka mulai menerapkan ya beberapa hak politik bagi bagi warga negara. Nah, ini merupakan produk dari Revolusi Agung. Masih di Eropa ya, kemudian kurang lebih 100 tahun kemudian itu terjadi revolusi Prancis. Kita tahu ini revolusi yang menghancurkan kekuasaan absolut dinasti Louis ya. Terakhir itu adalah raja atau Louis ke-16 ya. Dan lahirnya pernyataan perlindungan hak-hak manusia yang dikenal dengan tiga semboyan itu ya, dengan tiga konsep itu, liberté, kebebasan, égalité, fraternité ya.
Egalite itu adalah kesetaraan, frater itu persaudaraan ya, kalau nggak salah itu artinya ya. Nah, lalu kemudian yang keempat, perkembangan hak asasi manusia semakin konkret ya, semakin luas juga ya. Itu di era di apa 1940-an ketika FD FD Roosevelt ya, salah seorang presiden Amerika mempromosikan konsep the four freedom, empat kebebasan. Yang pertama adalah freedom of religion, kebebasan beragama. Yang kedua freedom of speak, ya, kebebasan berbicara. Freedom from want, kebebasan untuk memiliki kehendak gitu ya, keinginan. Dan kebebasan dari rasa ketakutan gitu ya. From freedom from fear ya. Nah, konsep ini dikemukakan oleh Roosevelt ya pada tahun 1941. Itulah latar belakang historis bagaimana hak asasi manusia lahir dan tumbuh berkembang. Jadi sudah cukup lama kalau di peradaban Eropa ya. Sejak 1215 ya. Nah, masih berkaitan dengan latar belakang sejarah. Nah, teman-teman dari empat apa milestone tadi itu ya, Magna Carta, Revolusi Agung di Inggris atau Glorious Revolution, Revolusi Perancis, kemudian eh, pernyataan The Four Freedom dari Roosevelt di Amerika, puncak dari perjuangan mewujudkan hak asasi manusia itu ditandai dengan lahirnya piagam Universal Declaration of Human Rights ya, atau di Indonesia itu menjadi DUHAM ya. DUHAM itu deklarasi apa universal hak asasi manusia. Ini diterjemahkan dari ini ya, dari Universal Declaration of Human Rights oleh PBB pada 10 Desember 1942 di Prancis. Nah, ini berarti setelah selesai Perang Dunia Kedua ya. Kemudian, nah ini menarik nih ya. Jadi selama selama beberapa ratus tahun umat manusia ini lebih banyak bicara soal hak gitu ya. Nah, berbicara soal soal hak ini itu bukan tanpa alasan ya. Alasan latar sejarahnya adalah jauh sebelum muncul konsep tentang pentingnya penegakan human right atau hak asasi manusia, peradaban umat manusia ini kan pernah diwarnai oleh penindasan dan kesewenang-wenangan para penguasa yang absolut kan gitu ya, sehingga tidak ada tuh yang namanya hak asasi manusia, tidak ada penghargaan terhadap human dignity ya atau derajat kemanusiaan. Oleh karena itu ketika muncul pertama kali tentang apa soal hak dan kewajiban ini, maka soal hak ini muncul lebih awal dibandingkan dengan soal kewajiban atau tanggung jawab. Tetapi di akhir abad ke-21 muncul gagasan tentang perlunya mengimbangi konsep hak asasi manusia. Ya, dalam ini adalah hak kebebasan, yakni dengan kewajiban. Jadi hak itu identik dengan kebebasan dalam konteks ini, sedangkan kewajiban itu identik dengan tanggung jawab. Gitu ya. Nah, lalu lahirlah kemudian apa yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Responsibilities. Kalau tadi di atas itu yang ditandatangan 10 Desember 48 itu Universal Declaration of Human Rights, yaitu deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Nah, ini di akhir abad ke-21, ini tahun 1960, 1970-an ya kurang lebih, muncullah deklarasi tentang tanggung jawab manusia ya sebagai sebagai antitesis ya semacam antitesis lah ya sebagai respon terhadap hak asasi manusia. Ceritanya gini sebetulnya, kemunculan Universal Declaration of Human Responsibilities ini tidak lain adalah supaya ya penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia itu juga disertai dengan keseimbangan pemenuhan kewajiban, disertai dengan keseimbangan dengan pemenuhan tanggung jawab manusia. Nah, karena itu dalam konteks Indonesia kita mengenal ada hak asasi, ada kewajiban asasi kan begitu ya.
Itu maksudnya tuh. Jadi orang jangan hanya bisa menuntut ya kebebasan untuk dirinya. Orang jangan hanya menuntut apa namanya hak asasi, ya, jangan hanya menuntut hak begitu, tetapi juga harus ingat bahwa bersama dengan hak itu ada kewajiban asasi yang juga melekat dan harus dilakukan oleh setiap manusia. Ini latar belakang munculnya Universal Declaration of Human Responsibilities. Penggagas deklarasi ini adalah Helmut Schmidt, kalau nggak salah kanselir ya, Perdana Menteri Jerman ya kalau tidak salah ini. Kemudian Malcolm Fraser, saya lupa ini siapa, Jimmy Carter, Presiden Amerika, Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri Singapura, Kiichi Miyazawa, kemudian Kenneth Kenneth Kaunda dan Hasan Hanafi ya. Prinsip dasar dari Universal Declaration of Human Responsibilities ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Clear ya? Jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa latar belakang sekaligus menjadi prinsip dasar dari dari Universal Declaration of Human Responsibilities ini adalah intinya sih bagaimana supaya kebebasan itu tumbuh karena pada saat yang sama tanggung jawab ya, kewajiban juga ditunaikan oleh setiap orang. Nah, bahasa di sini yaitu tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab atau kewajiban penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Ya, substansi dari Universal Declaration of Human Responsibilities adalah membangun keseimbangan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Bangun keseimbangan antara hak kebebasan dan individualitas, jadi konsep barat terutama, dengan kewajiban tanggung jawab ya yang lazimnya lebih mengedepan di dalam tradisi timur ya. Tradisi barat itu maksudnya ya Eropa Barat, Eropa, Amerika gitu ya. Timur itu ya Asia, kemudian Timur Tengah ya, termasuk kita Asia Tenggara. Nah, di dalam pembukaan Universal Deklarasi itu dikatakan begini, terlalu mengutamakan hak secara eksklusif itu dapat menimbulkan konflik dan perpecahan, sekaligus pertengkaran tanpa akhir. Tapi di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia dapat juga menjurus ke arah chaos ya, kacauan. Karena itu diperlukan satu balancing, satu keseimbangan antara kebebasan dan individualitas yang secara kultur lebih identik dengan budaya barat gitu ya, dengan kewajiban atau tanggung jawab yang lebih identik dengan tradisi atau budaya timur gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, latar belakang sosiologis ya. Bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah, dan penyabar, kini berubah menjadi bangsa pemarah, pendendam, dan terus bertengkar. Konflik antar kelompok, polarisasi akibat perbedaan pilihan elektoral, pemilu ya maksudnya, politisasi identitas, korupsi, pengabaian keberlanjutan ekologis yang kian menggejala saat ini. Apa sih yang mau dijelaskan dengan latar belakang sosiologis dengan dua dua narasi itu? Intinya begini teman-teman ya, bahwa bicara soal hak, bicara tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban itu, ya, dalam konteks Indonesia itu menjadi semakin krusial, menjadi semakin penting untuk dibicarakan, menjadi semakin penting untuk diedukasikan supaya masyarakat warga bangsa ini memiliki keseimbangan, gitu ya, keseimbangan antara tuntutan terhadap hak ya dengan kewajiban menunaikan ya tanggung jawab begitu ya. Nah, dengan cara demikian akan tercipta keseimbangan gitu loh ya. Nah, ini kutipan dari Yudi Latif nih, orang apa namanya intelektual yang menulis buku sangat komprehensif nih ya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dia mengatakan bahwa entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia
itu hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan. Sengaja ini saya kasih warna putih ya, ini sebagai untuk penekanan tentang betapa pentingnya keseimbangan. Keseimbangan inilah yang kemudian melahirkan harmoni itu, teman-teman. Yang tadi di awal sudah kita jelaskan. Ini kan topik kita ini kan harmoni kewajiban dan hak gitu ya warga negara. Yaitu antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warna dan elemen bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Inilah yang harus sorry, inilah yang menjadi latar belakang sosiologis ya. Mengapa kemudian tema atau isu tentang harmoni hak dan kewajiban ini menjadi penting untuk difahami, dipromosikan, diedukasikan sekaligus dibangunkan sebagai kesadaran kolektif warga bangsa. Nah, kemudian yang ketiga latar belakang politis ya, bahwa isu tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia mengalami perubahan drastis sejak reformasi 1998. Alasan utamanya sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konstitusi negara belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Lalu kemudian selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 juga masih terdapat di dalamnya pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam sehingga membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, yang sentralistik, tertutup dan berpotensi melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Jadi apa kaitan dengan tema kita ya? Eh, apa namanya? Dua poin yang barusan saya jelaskan maksudnya seperti di judul ini bahwa isu tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia ini mengalami perubahan drastis sejak reformasi 1998. Nah, alasannya barusan saya jelaskan, kemudian perubahan drastis itu teman-teman itu direkonstruksi melalui melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait isu hak dan kewajiban. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwa UUD 45 itu sudah pernah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali ya. Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 ya. Nah, terkait hak dan kewajiban, amandemen ini yang saya jelaskan di slide ini ya. Dari sisi hak warga negara dan HAM mengalami banyak perubahan norma, ya, yaitu berupa perluasan, penegasan, dan penajaman. Bukan penjaman, penajaman. Maksudnya adalah beberapa norma di dalam pasal, di dalam ayat Undang-Undang Dasar 45 khusus terkait hak asasi manusia ya dan hak warga negara. Ya, Anda boleh baca, sebaiknya memang baca supaya paham ya isinya. Itu telah mengalami beberapa perubahan baik dalam pengertian perluasan pasal dan ayat, penegasan gitu ya maupun penajaman. Selain tersebar dalam beberapa pasal terpisah, secara khusus diatur dalam bab 10A pasal 28A sampai Z tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam pasal 28A sampai Z inilah norma-norma tentang hak asasi manusia termasuk tentang hak warga negara ada di dalamnya. Lumayan banyak. Nah, sementara di sisi kewajiban warga negara hanya diatur secara eksplisit dalam pasal 28J ayat 1 dan 2. Jadi dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai konstitusi itu pun gitu ya, sisi hak warga negara dan hak asasi manusia itu normanya lebih detail, lebih banyak dibandingkan dengan sisi kewajiban warga negara, ya. Oke, nah berikutnya adalah kewajiban dan hak warga negara. Sekali lagi, kita sedang berbicara tentang bagaimana membangun, menghidupkan, mengembangkan, menjaga harmoni antara hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ya, adalah segala hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh individu karena kedudukannya sebagai warga negara.
Contoh yang paling gampang, bayar pajak, mematuhi segala peraturan perundang-undangan secara spesifik. Misalnya ketika Anda bermotor, berkendaraan di jalan raya, di jalan umum, Anda harus bawa punya STNK, SIM, ya. Kalau bermotor harus pakai helm dan itu contoh sederhananya lah ya. Bayar pajak itu juga merupakan kewajiban. Bela negara juga merupakan kewajiban warga negara. Sedangkan hak warga negara adalah segala sesuatu yang dapat diterima atau dijalankan oleh warga negara karena telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apa misalnya dalam konteks pemilu umpamanya. Di dalam Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 dikatakan setiap warga negara dengan syarat tertentu, ya, artinya dengan telah memenuhi syarat tertentu dia punya hak untuk memilih, juga punya hak untuk dipilih. Itu contoh tuh ya, contoh hak warga negara yang dapat dilakukan oleh siapapun, ya, karena telah ditentukan oleh regulasi, oleh peraturan perundang-undangan, ya. Nah, duanya tuh kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan organiknya, undang-undang peraturan perundang-undangan turunannya, ya, baik berupa undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kemudian, nah inilah teman-teman, kita masih bicara tentang kewajiban dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah beberapa norma kewajiban warga negara, ya. Sebentar. Oke, jadi kita bicara tentang norma kewajiban dulu nih. Jadi pertanyaannya gini, diatur di mana sih, ya, norma-norma kewajiban warga negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini nanti teman-teman silakanlah baca sendiri ya. Itu diatur satu di dalam pasal 27 ayat 1. Itu tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Itu kewajiban tuh yang sifatnya sudah jadi norma, artinya sudah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Yang kedua, kewajiban bela negara itu diatur dalam pasal 27 ayat 3. Yang kedua di bawah dulu ya. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia orang lain. Diatur dalam pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Yang keempat, tunduk pada pembatasan undang-undang pasal 28J ayat 2. Yang kelima, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Maksudnya kita punya kewajiban untuk ikut dalam sistem pertahanan dan keamanan negara gitu loh. Jadi kalau misalnya besok lusa pemerintah memanggil gitu ya, mengumumkan ada wajib militer karena kita menghadapi situasi darurat umpamanya. Maka tidak boleh ada warga negara yang memenuhi syarat menolak panggilan itu. Dia wajib ikut gitu ya dalam wajib militer itu. Karena itu adalah bagian dari kewajiban pertahanan keamanan negara. Nah, yang keenam, membayar pajak gitu ya dan pungutan lain. Itu diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini adalah contoh norma-norma kewajiban warga negara kita ya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bagaimana dengan haknya? Nah, norma-norma tentang hak warga negara diatur di dalam beberapa pasal. Sebagian tadi saya sudah singgung, ya. Nah, yang pertama di dalam pasal 27 ayat 2 ini tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, silakan teman-teman baca. Kalau tidak salah bunyinya kan kira-kira setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, karena ini merupakan hak warga negara, maka memang menjadi kewajiban negara untuk mengupayakan sedemikian rupa, ya, setiap warga negara dapat memiliki pekerjaan, ya, dapat memiliki penghidupan yang layak. Caranya ya tentu dengan berbagai macam program pembangunan, ya, ya, yang kemudian dapat membuka dan atau memperluas lapangan kerja untuk rakyat. Yang kedua, hak bela negara. Nah, kalau hak bela negara ini agak unik nih. Kalau bela negara ini selain kewajiban juga hak. Jadi setiap warga negara punya hak untuk membela negaranya, gitu ya, untuk membela negara ini. Itu diatur pasal 30 ayat 1. Yang ketiga, hak asasi manusia. Artinya
Artinya ini diatur ya, mulai dari hak hidup, hak beragama, berkeluarga, berserikat, berpendapat, dan lain-lain. Ini diatur dalam pasal 28A sampai 28C. Maksudnya, di dalam pasal 28A sampai 28C ini, isinya adalah norma-norma yang mengatur tentang hak warga negara sekaligus tentang hak asasi manusia. Bedanya, saya kira saya sudah pernah jelaskan ya. Kalau hak asasi manusia itu universal, hak warga negara esensinya sebetulnya sama dengan hak asasi manusia, hanya ada pembatasan. Pembatasan itu adalah pembatasan negara, gitu ya. Jadi misalnya gini, seorang orang Amerika yang tinggal di Indonesia misalnya, ya sebagai manusia dia punya hak asasi manusia tinggal dimanapun, gitu ya. Tapi sebagai warga negara Amerika, karena dia warga negara Amerika, maka dia tidak punya hak warga negara di Indonesia karena dia bukan warga negara Indonesia. Contoh misalnya pemilu, gitu ya. Orang Amerika, orang Jepang yang tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya misalnya pada saat pemilu, mereka tidak punya hak karena pemilu itu nyoblos itu adalah hak warga negara, gitu ya. Tetapi dia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, hanya dibatasi oleh demarkasi negara, gitu ya. Lalu mendapat pendidikan. Nah, ini juga merupakan hak warga negara diatur dalam pasal 31 ayat 1, nomor 5 hak beragama dan beribadah diatur dalam pasal 29 ayat 2. Inilah beberapa contoh norma ya hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang jika di luar batas negara maka ini adalah menjadi bagian dari hak asasi manusia gitu ya, terutama yang nomor satu, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Kalau kalau bela negara itu kan jelas disebutnya juga bela negara, jadi sudah pasti dia merupakan hak yang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Ya orang Amerika yang tinggal di Jakarta, lalu di Jakarta diserang misalnya, orang Amerika tidak punya kewajiban untuk bela kan, karena dia bukan warga negara. Tapi seluruh warga negara Indonesia yang ada di Jakarta, gitu ya, itu punya kewajiban untuk membela, gitu ya, melawan. Kemudian dinamika dan tantangan mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Sekali lagi nih, kita sedang bicara soal harmoni kewajiban dan hak warga negara. Dinamikanya ini nih. Dinamika ini maksudnya setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, teman-teman ya. Di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, istilah pengajaran diubah menjadi pendidikan. Nah, ini tadi ya, kalau nggak salah di pasal 30 berapa tadi? Pasal 31 ya, ayat 1. Anda silakanlah dicek ya di Undang-Undang 45. Mengapa pengajaran diubah menjadi pendidikan? Ya, karena istilah pendidikan ini lebih umum ya, lebih luas, bukan lebih umum, lebih luas. Jadi pendidikan itu sudah termasuk di dalamnya adalah selain transfer ilmu pengetahuan juga pendidikan karakter, ya, membangun apa namanya kesadaran persatuan, kesadaran nasionalisme, karakter dan seterusnya. Lalu kemudian pengembangan iptek harus menjunjung nilai-nilai agama dan memperkokoh persatuan. Dan silakanlah dilihat di pasal-pasal norma yang mengatur tentang ini ya. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi dalam konteks Indonesia, pengembangan iptek itu tidak boleh keluar dari apa namanya nilai-nilai agama dan tidak boleh keluar dari prinsip untuk membangun, memperkokoh persatuan. Idealnya begitu kalau kita bicara Pancasila. Anda bisa melahirkan apa namanya produk teknologi yang canggih yang luar biasa gitu, tetapi jika dia hanya melahirkan katakanlah atau menjadi faktor penyebab terjadinya disintegrasi misalnya, ya tentu bagi bangsa Indonesia itu tidak ada gunanya, ya. Kemudian dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara ya, setelah amandemen itu berbasis sistem hankam rata. Hankam rata itu pertahanan keamanan rakyat semesta, teman-teman ya, di mana konsepnya adalah TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung, gitu ya, atau komponen cadangan. Jadi dan ini konsep ini sesuai dengan latar belakang sejarah tentara kita gitu ya, yang lahir dari rakyat, berjuang bergerilya bersama rakyat kan gitu.
Itu bedanya tentara kita dengan tentara-tentara yang lahir di negara-negara modern yang bukan merupakan negara yang pernah dijajah dan merebut kemerdekaannya sendiri gitu ya. Indonesia berbeda itu. Oke, kemudian yang ketiga, perekonomian nasional dalam konteks perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Paradigma kesejahteraan sosial lebih luas sekarang nih maksudnya setelah di amandemen ya, yaitu berorientasi pada terwujudnya welfare state atau negara kesejahteraan. Istilah welfare state ini istilah generik, artinya adalah negara kesejahteraan, teman-teman ya. Sesuai cita-cita bangsa di dalam pembangunan 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum ya. Nah, ini Anda bisa lihat di pasal 33 misalnya ya, tentang perekonomian nasional itu jelas perubahannya sangat nyata ya kalau kita bicara dalam konteks norma ya. Kalau dalam prakteknya berbeda itu soal lain, tapi konteks normanya sudah sedemikian bagus sebetulnya ya dalam pasal 33 misalnya atau pasal 27 tentang pekerjaan. Lalu yang ketiga, dalam konteks kewajiban dan hak asasi manusia, norma-norma mengenai hak-hak dasar warga negara setelah di amandemen nih udah 45 ya, itu menjadi lebih luas dan diatur di dalam bab tersendiri tentang hak asasi manusia. Selain hak diatur juga kewajiban asasi manusia. Nah, itu beberapa perkembangan dinamis ya tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saya kira slide terakhir barangkali ini ya. Oh, ada dua, masih ada lagi ya. Nah, ini adalah aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Ini saya coba kutipkan narasi alinea keempat di dalam pembukaan D45. Ya, dikatakan di situ, kemudian daripada itu, ya, ini kemudian daripada itu artinya setelah setelah apa cerita latar belakang di alinea ketiga, kedua dan satu ya, pembukaan D45 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Narasi ini maksud saya ditampilkan di sini untuk memberikan pemahaman kepada kita ya, itu tentang ada kewajiban yang melekat pada negara, di sisi lain itu merupakan hak bagi warga negara. Sebaliknya, ketika sesuatu kewajiban itu melekat pada warga negara, dia merupakan hak negara. Nah, contoh ini nih ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah kan tujuan dari pemerintahan negara Indonesia. Jadi itu adalah kewajiban pertama ya, itu merupakan kewajiban ya, yang merupakan kewajiban eh, pertama bagi negara gitu loh ya. Nah, lalu tetapi kemudian kita tahu di dalam Undang-Undang 45 seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Setelah di amandemen terutama norma-norma tentang kewajiban juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Lalu eh, udah untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini kan kewajiban negara, jadi maka warga negara berhak nih ya terhadap kesejahteraan umum. Lalu kewajiban negara juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi sekali lagi teman-teman, keempat cita-cita negara ini, cita-cita berbangsa ini, ya, dalam praktiknya, dalam implementasinya, ini kan berisi nilai ya. Ini berisi nilai seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Ketika nilai ini diturunkan dalam bentuk norma, maka norma-norma itu, ya, di dalam norma itu terlihat sekali pentingnya keseimbangan pelaksanaan atau pemenuhan dua konsep ini, yaitu kewajiban dan hak gitu loh ya. Baik kewajiban warga negara terhadap terhadap baik kewajiban negara terhadap warga negara atau sebaliknya kewajiban warga negara terhadap negara atau ya hak dan kewajiban di antara sesama warga negara. Masih aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Ini kewajiban warga negara itu adalah hak negara,
Ya, misalnya melaksanakan setiap norma yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan organiknya, yaitu undang-undang dan lain-lain. Misalnya, mematuhi hukum, menjunjung tinggi pemerintahan, tunduk pada pembatasan perundangan, membayar pajak, ikut bela negara, dan pertahanan keamanan negara. Itu adalah contoh-contoh tentang kewajiban eh, warga negara. Dan itu adalah hak negara. Jadi negara berhak menuntut kepada rakyatnya untuk ikut bela negara. Ya negara dalam hal ini berarti diwakili oleh penyelenggara negara ya pemerintah. Negara berhak menuntut kepatuhan terhadap hukum, ya, menuntut kepada warga negara untuk patuh terhadap hukum, untuk menghormati pemerintahan, untuk tunduk pada pembatasan perundangan, untuk membayar pajak, kira-kira begitu, ya. Nah, di sebelahnya ini adalah hak warga negara. Dengan demikian dia merupakan kewajiban negara. Apa misalnya? Memperoleh perlindungan, layanan, dan fasilitasi negara berdasarkan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan organik lainnya. Misalnya pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah hak warga negara, karena itu dia merupakan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Kewajiban negara untuk memfasilitasinya. Kalau bisa digratiskan kan gitu ya. Nah, tapi yang kita tahu kan jelas Undang-Undang 45 itu sudah punya satu norma tentang apa namanya besaran anggaran bahwa 20% dari anggaran dari APBN, ya anggaran pendapatan dan belanja negara itu dialokasikan untuk bidang pendidikan. Itu jelas itu tuh ya. Itu jelas menunjukkan keberpihakan konstitusi terhadap warga negara. Dan sekaligus amanah. Nah, keberpihakan dan amanah ini wajib dilaksanakan oleh negara. Lalu kesehatan sama, kesehatan juga merupakan hak warga negara dan negara wajib menyelenggarakan kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan dan lain-lain. Lapangan pekerjaan juga sama. Itu merupakan kewajiban negara untuk mengupayakan sedemikian rupa supaya setiap warga negara bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Rasa aman juga sama. Jadi makanya ketika ada begal, ketika banyak rampok gitu ya, yang mengancam kehidupan warga negara, maka kewajiban negara melalui aparatur negara, melalui alat-alat negara, itu wajib memastikan keselamatan dan keamanan warga negara. Ya. Lalu perlakuan yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Itu juga merupakan hak warga negara. Misalnya pemerintah membuka lowongan CPNS, gitu kan. Maka pertama lowongan itu harus dibuka secara inklusif seluruh warga negara supaya tahu. Dan setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat boleh mendaftarkan. Mereka tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, ya. Mereka harus diperlakukan secara setara. Ini ya, yang dimaksud perlakuan setara. Contoh ya, dalam hukum dan pemerintahan. Demikian teman-teman materi ketujuh pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Billahi taufik ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.